Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali pagi ini kembali saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Nah saudara, sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan memberikan dan menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk pagi ini kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami Tuhan, kami memohon Tuhan menganugerahkan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami mampu menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk waktu di depan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tetap sama. Minggu yang lalu kita sudah belajar kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam bagian yang pertama, yaitu bagaimana kita menguasai diri. Kuasailah dirimu. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bagian pertama kita sudah pelajari, yaitu kuasailah dirimu. Dan hari ini saudara kita akan melihat hal yang kedua, yaitu tenang. Jadilah tenang. Nah saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saudara ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa tenang. Tetapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Untuk itu saudara, hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengalami atau bisa hidup di dalam ketenangan. Nah saudara, saya berpendapat bahwa ketenangan adalah kebutuhan dari semua orang. Kita semua ingin ketenangan di dalam hidup kita, saudara. Mengapa? Sebab tanpa ketenangan orang tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, saudara, ketika saudara dan saya mampu tenang, saudara, maka kita akan mampu untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Kita mampu untuk menghadapi segala pergumulan, kesulitan dengan baik kalau kita bisa dengan tenang. Alkitab sendiri saudara mengatakan di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 bagian yang kedua. Dikatakan begini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, dalam ketenangan dan percaya terdapat kekuatanmu. Nah saudara, ketika kita belajar untuk tenang, maka kita ada kekuatan yang kita bisa peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti halnya Daud saudara, ketika dia mengatakan dengan begitu luar biasa di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Dia katakan, hanya dekat Allah saja, kata Daud, aku tenang. Di dalam semua pergumulan, kesulitan yang dihadapi oleh Daud, dia menyatakan imannya, dia menyatakan komitmennya bahwa hanya dekat dengan Allah, hanya dekat dengan Tuhan saja, maka dia akan beroleh ketenangan. Saudara, mengapa ketenangan begitu penting, saudara? Sebab ketenangan akan membuat kita bisa mengisi pikiran kita, bisa mengisi hati kita dengan janji-janji Allah dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Dengan kita tenang saudara, kita dapat berdiam diri, bahkan kita bisa berlutut, kita bisa mendengar suara Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Dengan tenang, kita bisa mengalami semua itu saudara. Saudara, mari kita jalani hidup ini dengan tenang, dengan terus mengingat saudara bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari kita mengisi pikiran kita dengan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci
Kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan kita beriman kepada Tuhan. Saudara, untuk dapat bersikap tenang memang tidak mudah, saudara. Apalagi kalau ada pergumulan, ada persoalan, ada kesulitan hidup. Kadang kita cepat emosi, kita mudah putus asa, kita seringkali berpikir negatif, sering kita mudah menyerah. Dan itulah yang terkadang saya pun alami sebagai seorang hamba Tuhan, saudara. Kadang ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita manusia, yang kadang terjadi begitu saja tanpa kita ada persiapan, tetapi itu menguji akan ketenangan kita. Satu contoh misalkan yang paling gampang. Saudara mau pergi, saudara sudah ada janji dengan orang, jam sekian ketemu di tempat di A, di B, saudara ya. Tetapi saudara tiba-tiba ketika saudara mau berangkat, tiba-tiba turun hujan lebat, angin, badai, petir, saudara. Dan belum lagi di jalanan kemacetan, saudara. Padahal sudah ada janji, padahal sudah ada mau ketemu dengan orang. Dan itu pertemuan yang penting. Saudara, bagaimana kita dapat tenang? Kadang itu pun tidak mudah. Kadang kita jadi marah, kita jadi emosi, kesel, jengkel. Kita kadang juga menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, dan kita mudah sekali untuk menyerah, saudara. Yuk kita belajar tenang. Sebab dengan tenang, saudara, kita akan dapat berpikir jernih dan positif. Saudara, kalau firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, kendalikan dirimu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, jadilah tenang supaya kita bisa mengisi pikiran kita, hati kita dengan janji-janji Tuhan dan hal-hal yang positif yang menguatkan iman kita. Yang terakhir, saudara, hari ini, kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka firman Tuhan katakan kita harus bisa berdoa, saudara. Berdoalah, itu adalah hal yang ketiga yang saya ingin coba sharingkan untuk saudara. Saudara, doa memang terlihat sederhana. Doa itu terlihat gampang, saudara, tetapi doa itu bukanlah perkara yang mudah. Sebab ternyata doa itu adalah bagaimana kita membangun, saudara, sebuah relasi, sebuah hubungan dengan Tuhan kita. Karena itu, saudara, jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita ucapkan begitu saja. Kalimat demi kalimat kita atur sedemikian rupa sehingga terdengar bagus di telinga Tuhan dan juga di telinga orang-orang di sekitar kita. Ingat, saudara, doa adalah bagaimana kita terhubung dan berelasi dengan Tuhan. Ada, saudara, orang-orang yang mulai bosan berdoa. Ada orang-orang yang mulai berhenti berdoa, malas berdoa, ya, tidak lagi mau berdoa dan berbagai macam alasannya. Namun, saudara, saya tegaskan bahwa doa adalah satu-satunya cara untuk kita bisa berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita sering berdoa, maka semakin dekat dan intim kita dengan Tuhan kita. Sudah ada orang-orang yang mulai bosan berdoa, malas berdoa, berhenti berdoa dengan berbagai macam alasan. Mungkin karena sudah berdoa, lama berdoa, tetapi tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Mungkin juga, saudara, karena sudah berdoa, tetapi selalu jawabannya itu yang sebaliknya. Tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Bahkan ada orang-orang yang berhenti untuk berdoa, tidak mau lagi berdoa karena jawaban Tuhan mengecewakan. Namun saya mau katakan hari ini, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Justru di akhir zaman ini, saya mau katakan bahwa hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun di dalam kehidupan rohani kita adalah bagaimana kita membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Jadikan waktu-waktu kita, saudara, itu sebagai waktu di mana kita bisa berhubung atau terhubung dengan Tuhan. Saudara, coba ingat, kalau yang saat ini sudah berhenti berdoa, malas berdoa, saudara ingat, kapan terakhir saudara berdoa? Dan hari ini saya minta saudara, mari kita mulai lagi untuk kita berdoa. Saudara, sebab ketika kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, maka jika ada
hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita ada pergumulan, ada kesulitan hidup, maka saudara ada kekuatan untuk kita menghadapinya. Bahkan saudara, ketika kita menghadapi akhir daripada zaman ini, atau kesudahan segala sesuatu sudah dekat, tetapi kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, kita terhubung dengan Dia, kita berelasi dengan Dia, maka akhir zaman itu atau kesudahan segala sesuatu itu seharusnya bukan menjadi hal yang menakutkan bagi kita yang senantiasa berjaga-jaga di dalam menjalani kehidupan ini. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, karena itu hari ini saudara, mari kita menjalani kehidupan kita menghadapi akhir daripada hidup kita menghadapi zaman-zaman akhir, atau kita menghadapi kesudahan segala sesuatu yang sudah makin dekat ini. Saudara, kuasai diri kita. Kita menjadi tenang. Dan kita perbanyak waktu untuk kita berdoa. Saudara, saya percaya bahwa kalau ketiga hal ini kita kerjakan dan kita lakukan saudara dalam kehidupan kita, saudara, saya rasa sekalipun kita ada di penghujung zaman akhir, saudara, kita akan tetap hidup di dalam sukacita dan anugerah Tuhan. Sekali lagi saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bukan berarti kita akan berfoya-foya, bukan berarti kita akan mengumbar nafsu kita, mengumbar nikmat dunia kita, tidak. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita sadar bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Kita belajar untuk jadi tenang, sehingga kita bisa berdoa. Karena dengan berdoa, kita berelasi dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi seberapa besar pergumulan kita sekalipun. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, sekalipun kesudahan segala sesuatu sudah dekat, biarlah kami seperti apa yang Tuhan firmankan. Kami bisa menguasai diri kami bisa menjadi tenang, sehingga kami bisa tetap berdoa, berelasi, berhubungan intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami berelasi dengan Engkau, dekat dengan Engkau Tuhan, sekalipun kehidupan kami mungkin tidak mudah, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan di dalam kehidupan kami, tetapi kami merasa dan percaya kami tidak sendirian. Tuhan, hari ini kami berdoa, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap rekan-rekan kami yang sedang mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menyertai mereka, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Engkau juga memberkati segala pekerjaan mereka, memberkati segala bisnis usaha mereka. Demikian pula Tuhan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam kesudahan zaman ini Tuhan, kami makin menguasai diri kami menjadi orang yang tenang, dan kami menjadi orang yang intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini, berkat Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan terus ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas dan terus tetap jaga kesehatan, karena cuaca di beberapa tempat cukup panas sehingga kita perlu banyak minum air putih dan jaga kesehatan, dan banyak minum vitamin ya yang akan menolong kita untuk bisa bertahan di dalam cuaca yang ekstrim. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.